Ini agak goyang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada para alim ulama, kepada para tuan-tuan guru, kepada pimpinan dan tokoh masyarakat dari kalangan ulama maupun umaroknya, pertama-tama saya sampaikan apresiasi, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada beliau-beliau semua, begitu juga semua kepada masyarakat Kecamatan Sawang yang kita cintai ini, atas sambutan dan penerimaannya untuk kehadiran kami di tempat ini. Jazakumullahu khairan jazaa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih secara khusus kepada yaitu akhina al-fadil al-muhtaram al-mutarram Tengku Muslim At-Takhiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Begitu juga kepada para ulama-ulama yang lainnya. Dan terima kasih juga tadi kepada Wakil Bupati Tengku Tarmizi Panyang, saudara, di mana beliau tadi yang jemput saya dan rombongan di bandara dan mengantarkan sampai kemari dan menerangkan sepanjang jalan, diterangkan itu apa-apa yang terjadi selama hampir 40 hari ini. Alhamdulillah sudah luar biasa, saya dapat informasi yang begitu banyak, padat, dan kita juga jadi mengerti persoalannya. Kebetulan tadi Tengku Muslim juga ada satu mobil dengan saya dan dengan Wakil Bupati. Mudah-mudahan sekali lagi semoga pertemuan kita pada saat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, kalau kita bicara tentang musibah yang terjadi di Aceh atau dimanapun juga, saudara, tentu sebagai takdir kita terima. Tapi sebagai kelalaian manusia harus diperiksa. Nah, jadi maksudnya begini, sebagai takdir kita terima. Oh, ini musibah Allah yang kirimkan kepada kita, kita sabar, kita terima. Tapi sebagai kelalaian manusia harus diperiksa. Kenapa ini banjir sehebat ini? Ada apa, saudara? Karena saya ingat betul sebelum terjadi bencana sekitar 1-2 bulan yang lalu, bagaimana Gubernur Aceh, itu Muallim yang kita hormati, kita cintai, sudah memberikan peringatan. Awas, kata Muallim, jangan coba-coba ada tambang-tambang liar di Aceh. Siapa itu yang datang-datang dari luar menambang liar di Aceh? Hutan digunduli. Nah, saya dengar sendiri tuh bagaimana Muallim memberikan peringatan. Ini sebelum terjadi bencana. Bahkan sampai Muallim memberikan ultimatum. Saya berikan waktu. Harus segera mereka pergi. Bawa itu eskavator mereka. Jangan mereka keruk-keruk Aceh. Nah, kenapa kita punya gubernur sudah memberikan peringatan semacam itu? Karena memang penambangan-penambangan liar yang semau-maunya, seenaknya menggunduli hutan, itu akan mendatangkan bencana. Dan akhirnya betul, beberapa bulan kemudian terjadi bencana. Jadi sekali lagi yang saya mau katakan, sebagai musibah
sebagai takdir kita terima kok. Saya tahu betul bangsa Aceh ini orang yang sabar, imannya kuat, tabah, nggak ada mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kita terima, tapi sebagai kelalaian akibat perbuatan segelintir manusia yang menggunduli hutan, maka pemerintah wajib untuk mengusutnya, wajib untuk menginvestigasinya, wajib untuk memeriksanya. Dan kalau memang ada oknum-oknum dari manapun mereka, saudara, mau dia orang pusat apapun pangkatnya, mau jenderal sekalipun, saudara, kalau coba-coba mereka yang menggunduli hutan, mereka menambang di Aceh seenaknya, saudara, sampai terjadi musibah yang begini hebat, mereka harus ditangkap dan diadili. Harta benda mereka harus disita dan harus diberikan untuk ganti rugi kepada semua korban bencana yang ada di Aceh ini. Betul? Sallu ala Nabi. Nah, maka itu, saudara, kalau sebagai takdir, Allah sendiri kan menyatakan dalam Al-Quranul Karim dengan tegas, saudara, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Saudara, jadi nggak ada satu musibah itu terjadi di tengah-tengah kita kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau Allah sudah punya kehendak, siapapun tidak bisa akan mengingkarinya, saudara. Jadi sebagai itu namanya saya katakan tadi sebagai takdir. Kita terima, betul. Saya mau tanya, sebagai takdir terima tidak? Ridho tidak? Mudah-mudahan keridoan kita tadi, saudara, akan menjadikan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebahagiaan di kemudian hari sebagai ganti dari apa yang hari ini kita alami dari penderitaan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, adapun kalau musibah sebagai kelalaian, Allah juga ingatkan dalam Al-Qur'an, saudara, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi Allah udah ingetin, apa-apa menimpa musibah kepada kamu sekalian, itu akibat tanganmu sendiri, akibat kerjaanmu sendiri, akibat ulah kamu sendiri. Ini yang tadi saya maksud, saudara. Musibah sebagai takdir kita ridho, kita terima. Tapi musibah karena kelalaian tangan manusia, wajib diselidiki, diperiksa, diusut. Dan mereka yang bersalah harus bertanggung jawab. Saya mau tanya, kira-kira masyarakat Aceh setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, saudara, tadi wakil bupati kita, wakil bupati Aceh Utara, Angku Tarmizi, saudara, ada yang menarik. Beliau sampaikan kepada kita, beliau sendiri masih bingung, masih heran kenapa sampai saat ini pemerintah pusat nggak mau menjadikan statusnya sebagai bencana nasional, saudara. Nah, saya mau cerita sedikit, saya mau buat perbandingan. Bapak, Ibu semua, di tahun 1992 ada bencana tsunami di Nusa Tenggara Timur, timur Indonesia, saudara. Nah, kemudian hari ini terjadi tsunami, bencana yang begitu hebat di NTT. Besoknya saat itu Presiden Soeharto langsung mengumumkan status bencana nasional. Nah, semua instrumen negara turun, yang dari pusat, dari daerah, saudara, dana semua turun. Bahkan pintu bantuan luar negeri dari luar semua masuk. Sehingga penanganan dan pemulihan bencana tersebut berjalan relatif lebih cepat. Alhamdulillah. Itu tahun 92. Kita pindah ke tahun 2004. Ketika terjadi tsunami di Banda Aceh, dari Melabu, saudara, sampai ke Banda Aceh sana, saudara. Dulu tahun 2004 saya turun, saya bawa 1.300 laskar FPI dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Sulawesi, kita kumpulkan, saudara. Juga dari Sumatera. Kita turun ke Banda Aceh, ke Melabu, kemana tempat. Itu selama 4 bulan. Nggak berhenti, tiap hari kami mengevakuasi mayat. Karena betul-betul rata, Banda Aceh itu kota rata semua. Itu dari Masjid Baitur Rahman, saudara, kalau kita lihat mata memandang, sepanjang mata memandang sampai ke pinggir laut, rata semua rumah, saudara.
Dan mayat yang dikumpulkan saat itu yang ditemukan sampai dikuburkan secara massal tidak kurang dari 150.000 mayat. Dan dari FPI sendiri tidak kurang selama 4 bulan kami kumpulkan 100.000 mayat. Nah, saya nggak mau cerita tentang apa yang sudah kami lakukan, tapi ada yang menarik. Begitu terjadi tsunami di Aceh, hari ini besoknya Presiden SBY langsung mengumumkan status bencana nasional. Nah, sekarang kita masuk tahun 2025 sampai 2026 nih, tahun baru sekarang, saudara. Kau tahu bencana terjadi begitu hebat. Di Provinsi Aceh saja tidak kurang dari 18 kabupaten yang terkena daripada bencana ini. 18 kabupaten bukan sedikit itu. 18 kabupaten itu bencana besar, saudara. Bencana mengerikan itu, saudara. 18 kabupaten. Bahkan ada beberapa kabupaten yang sampai saat ini putus, nggak bisa terhubung, saudara. Tadi sebelum saya kemari, saya berangkat dari Medan, naik pesawat ke Lok Sumawe. Saya ketemu dengan Ibu Wali Kota Banda Aceh, saudara, di airport. Begitu ketemu, karena kami saling kenal, saya pernah beberapa kali ke Banda Aceh. Nah, saya tanya, Ibu mau kemana? Mau ke Jakarta tuh? Enggak, Habib, saya mau ke Takengon. Loh, kok lewat Medan? Enggak bisa, Habib, dari Banda Aceh. Jadi dari Banda Aceh mau ke Takengon, beliau ke Kuala Lumpur dulu. Dari Kuala Lumpur ke Medan dulu pakai pesawat. Dari Medan baru ke Takengon. Itu untuk menunjukkan apa, saudara? Untuk menunjukkan betapa jalur-jalur transportasi sudah banyak yang putus. Jembatan-jembatan sudah banyak yang putus. Nah, sampai seorang pejabat daerah pun nggak mudah untuk mencapai daerah-daerah yang dipimpinnya, saudara. Nah, termasuk Mu'allim, kita punya gubernur. Dari hari pertama kejadian, bagaimana dahsyatnya beliau turun, saudara. Bahkan beliau marah kalau ada kepala daerah, saudara, yang menyerah. Kalau ada bupati yang menyerah, beliau marah. Luar biasa, saudara. Sampai beliau katakan, nggak boleh ada yang nggak kerja, nggak ada alasan kecuali mati. Nah, kalau udah mati baru nggak boleh nggak kerja. Artinya memang pemimpin mesti begitu. Mu'allim itu sudah mengajarkan kita semua bagaimana menjadi seorang pemimpin di tengah musibah. Jadi pemimpin bukan di tengah kesenangan saja. Jadi pemimpin bukan di tengah kebahagiaan saja. Menjadi pemimpin bukan di tengah pengumpulan kekayaan saja, tapi jadilah pemimpin yang baik ketika musibah datang, saudara. Nah, pertanyaannya tadi yang disampaikan oleh Wakil Bupati, kenapa kok sampai saat ini pemerintah pusat nggak mau sebut bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera? Karena ini bencananya 3 provinsi nih. Nah, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Nah, di Aceh saja 18 kabupaten, belum yang di Sumatera Utara, belum yang di Sumatera Barat. Dahsyat ini bencana. Pertanyaannya, kenapa kok Presiden masih belum mau untuk menyatakan sebagai bencana nasional, saudara? Oh, katanya malu untuk menerima bantuan asing. Terima bantuan gak usah malu, ngutang boleh malu. Ini negara ngutang triliun-triliunan tidak tahu malu, giliran terima bantuan malu, saudara. Bukan pada tempatnya malu menerima bantuan, betul? Kita selidiki, kenapa sih ini bencana begini besar kok nggak mau? Nah, punya selidik, saudara, baru terjawab. Kenapa 92 ada tsunami menerjang NTT langsung bencana nasional? Karena, saudara, tsunami itu datang ke daratan, emang sulit nyalain orang, itu murni memang takdir Allah, saudara. Karena gelombang laut yang datang, nggak ada orang bisa bikin gelombang laut, nggak ada, saudara. Begitu juga waktu tsunami Aceh, gelombang laut masuk ke daratan sampai 40 meter itu gelombang, saudara. Nah, itu memang nggak bisa dikatakan kesalahan manusia, itu betul-betul takdir Allah. Nggak ada yang bisa tuh bikin ombak sedemikian rupa, saudara. Makanya begitu dijadikan bencana nasional, nggak ada yang ketakutan. Nah, karena apa? Kalau bencana nasional itu diumumkan, itu orang-orang asing akan datang ke negeri kita dari mana-mana. Yang datang bukan bantuan saja, jurnalisnya datang, penelitinya datang, saudara, macam-macam manusia datang. Dia akan selidiki
Kenapa begini? Dari mana ini sumber air? Dia akan telusuri. Oh, dari hutan yang digundulkan. Siapa yang menggundulkan? Mereka akan telusuri, saudara. Oh, ada satu perusahaan. Siapa punya perusahaannya? Dari mana izinnya? Terus, dan itu akan mereka ekspos secara internasional. Waktu tsunami 92, pemerintah nggak takut. Karena kalaupun orang asing datang, dia mau selidiki orang air dari laut. Begitu juga 2004, tsunami di Banda Aceh, saudara. Dan Melabo, itu juga air dari laut, apa yang mau diselidiki, saudara. Tapi kali ini, ada yang ketakutan, saudara. Kalau mereka datang, mereka selidiki, mereka akan lihat. Ini sebabnya karena penggundulan hutan terjadi, iritasi tanah, saudara. Di mana-mana tanah longsor, nggak mampu lagi untuk menahan air. Nah, ada yang ketakutan. Kalau ini jadi bencana nasional, akhirnya semua harus dibongkar, tim investigasi turun, maka pemilik perusahaan siapapun dia yang menggunduli hutan akan diseret ke pengadilan, ditangkap dan dipenjara, saudara. Jadi ada yang ketakutan. Orang-orang jahat inilah yang ketakutan, yang bisikin presiden, jangan Pak, jangan status nasional. Itu nggak seberapa kok Pak kerusakannya. Ada lagi yang melapor, udah aman Pak. Bahkan ada menteri datang, saudara, ke Banda Aceh, depan rakyat, depan presiden, depan kamera. Masyarakat tanya, Pak Presiden, ini listrik mati, bagaimana nih? Saudara, presiden tanya menterinya, Pak Menteri, bagaimana listriknya? Apa kata menteri? Udah beres Pak, 97% udah nyala semua. Padahal belum nyala. Sekelas menteri berani bohong di depan presiden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang saya mau sampaikan begini Pak Bu ya. Kenapa dia bohong? Karena ada yang dia mau lindungi, ada yang dia mau jaga. Jangan sampai presiden tahu. Jangan sampai presiden tahu. Dia bohongi terus presiden. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, kemarin saya di Jakarta dengan pengurus-pengurus FPI dan kawan-kawan, kami sudah sampaikan protes dari mulai lembut, saudara, sampai yang keras dan kasar, saudara. Nggak bisa, saudara. Terakhir kami katakan, baiklah, kalau pemerintah nggak mau menjadikan ini berstatus bencana nasional, setidaknya bentuklah Satgas Penanggulangan Bencana dengan skala kerja nasional. Satu. Yang kedua, saudara, yang kita minta bantuan asing jangan ditutup, jangan ditolak, buka. Minimal tuh, kalau nggak mau status bencana nasional, minimal ya jangan tolak dong bantuan asing, betul? Masya Allah, kira-kira jelas ke Bu? Bu Haba, Abaget, mudah-mudahan baik semua ya. Bapak semua, Pak, Wahaba, tuh hebatnya umat Islam tuh. Lagi kena bencana ditanya, Wahaba, apa kabar? Habaga. Tuh hebatnya umat Islam tuh, saudara. Orang beriman tuh, orang beriman begitu, saudara. Makanya Nabi katakan dalam hadis sahihnya, saudara, apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min. Ajaib urusannya orang beriman. Ajaib, menakjubkan, mengagumkan, kata Nabi. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Kenapa mengagumkan? Kenapa begitu ajaib? Karena orang beriman itu semua urusannya bagus, nggak ada jeleknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang seperti itu nggak terjadi kepada siapapun kecuali kepada orang beriman, saudara. Hanya orang beriman yang ajaib, yang urusannya semua bagus. Lalu Nabi katakan, bagaimana sih bagusnya orang yang beriman, saudara? Dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, in asabahu sarra syakara wa in asabathu darra sabara. Masya Allah. Wa kana khair, wa kana, saudara, dia punya amal, wa kana lahu khairan, wa kana khairan lahu. Jadi kata Nabi, ini orang beriman nih Bu ya. In asabathu sarra, kalau dia dapat kebahagiaan, syakara, dia syukur. Betul? Betul. In asabathu sarra syakara. Kebalikannya, in asabathu darra, kalau mereka dapat musibah, sabar, mereka sabar. Bagaimana enggak hebat orang beriman? Dapat bahagia, syukur. Dapat derita, sabar. Dapat suka, syukur. Dapat duka, sabar. Ini enggak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman, sudah.
Makanya kalau musibah datang menimpa orang yang beriman, maka itu adalah ujian. Sekurangnya peringatan. Keduanya sebagai pertanda cinta Allah kepada kita semua, saudara. Jadi kalau orang mukmin mendapatkan musibah, bukan azab, saudara. Imma dia ujian, imma dia peringatan. Yang azab itu bagi mereka yang nggak ada kebaikan, saudara. Orang-orang yang jahat, nggak pernah mau sholat, nggak pernah mau ibadah, kerjaannya judi, membunuh, bersinah, saudara. Kalau sehari-hari dia hanya melakukan kejahatan, dapat musibah, ya itu azab buat dia, saudara. Tapi bagi orang-orang mukmin, saudara, dapat musibah itu ujian. Sekurang-kurangnya itu peringatan. Nah, kalau ada yang nanya, kenapa diuji? Karena Allah sayang. Supaya yang bersangkutan kalau nanti sabar, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Kalau ada yang tanya, kenapa diperingati? Ya Allah juga sayang. Allah peringatkan supaya kebaikannya ditingkatkan, kejelekannya stop, jangan dilanjutkan. Dan gak sampai situ. Kata Nabi dalam hadis sahihain, saudara, Nabi katakan, ma min musibatin tusibal muslima, saudara, illa kafarallahu biha anhu. Tidaklah satu musibah menimpa seorang muslim kecuali Allah ampuni dosa-dosanya dengan musibah yang dia terima. Hatta syauka yushakuha, bahkan sampai kalau kita tertusuk duri saja, tes dikit tertusuk duri kayak kegigit semut, Allah ampuni dosanya. Apalagi dapat musibah macam ini, saudara. Nah, begitu, yuk saya ajak yang pertama. Dan saya sudah tahu kalau orang Aceh ini sabarnya manusia, tabahnya manusia, sudah menghadapi berbagai macam ujian di dalam sejarah Aceh. Betul? Betul? Saya mau tanya dulu, saudara, di Indonesia perang lawan Belanda yang nggak pernah kalah bangsa apa? Ayo jawab semua, yang nggak pernah kalah bangsa apa? Bangsa apa? 350 tahun Indonesia dijajah, Aceh satu hari pun Belanda nggak berhasil menjajah, saudara. Setiap hari ada perang, setiap hari ada jihad, setiap hari ada sabilillah, saudara. Nggak ada orang Aceh pernah mundur. Penjajahan itu penderitaan, penjajahan itu musibah, saudara. Waktu dijajah, yang diculik, yang dibunuh, yang dirampas harta bendanya, saudara. Penjajahan itu musibah, tapi orang Aceh berhasil menghadapi itu semua, saudara. Alhamdulillah. Bahkan, saudara, kita lihat beberapa puluh tahun yang lalu di Aceh diberlakukan DOM, daerah operasi militer. Berapa banyak orang-orang Aceh yang dibunuh dengan zalim, saudara. Perempuan-perempuan yang dibunuh dengan zalim, anak-anak yang yatim tanpa alasan, saudara. Itu juga musibah, itu penderitaan. Tapi orang Aceh nggak pernah menyalahkan Allah. Orang Aceh nggak pernah murtad gara-gara musibah. Orang Aceh tetap cinta Allah. Orang Aceh tetap sabar menghadapinya. Betul? Betul? Bahkan nggak sampai di situ kok. Puluhan tahun akhirnya orang Aceh bangkit melawan untuk menjaga harkat martabatnya, saudara. Ketika diajak damai oleh saudara muslimnya, orang Aceh damai kok. Damai. Sampai digelar perjanjian Helsinki. Betul? Betul? Kalau gitu saya tanya, bangsa Aceh sabar tidak? Jawab yang kompak, sabar tidak? Tabah tidak? Tegar tidak? Takbir. Nah, sekarang orang Aceh, saudara, ditimpa musibah. Habislah air laut dengan tsunami-nya, sekarang tanah longsor dari gunungnya. Ini musibah. Cuman ada yang nanya, Pak, Bu, kenapa sih musibahnya Aceh melulu? Kenapa bukan Jakarta sih yang tenggelam? Bu, Pak, boleh kan nanya begitu kan? Boleh. Kenapa kok Aceh melulu yang kena musibah nih? Dari zaman Belanda, kemudian di Merdeka ada DOM, kemudian ditambah lagi ada tsunami, ditambah lagi ada bencana, sekarang banjir bandang, saudara. Kok Jakarta aman-aman aja? Kenapa bukan Jakarta yang banjir? Biar gedungnya pada rubuh. Kalau Jakarta banjir, jangan-jangan istana presiden ikut rubuh juga. Nah, nanya boleh nanya? Boleh nanya, Bu? Nah, sekarang saya mau tanya, jawab jangan? Jawab jangan? Jawab jangan? Ada yang jawab begini, ini jawaban jahat nih, Bu. Ah, itu orang Aceh banyak dosa tuh.
Makanya dapat bencana mulu. Itu orang Aceh nggak bisa diatur sih. Itu di medsos ada yang kurang ajar tuh ngomong begitu, betul? Ada yang ngomong begitu? Ada yang kurang ajar menghina bangsa Aceh? Kurang ajar. Enaknya dia ngomong begitu tuh orang nggak tahu diri, saudara. Dan dia nggak belajar agama, saudara. Mari kita lihat dalam satu hadis, saudara, sahih. Nabi yang mengatakan alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Asaddun nasi bala'an al-anbiya. Summal ulama, summal amsal fal amsal. Dalam riwayat lain disebutkan asaddun nasi bala'an al-anbiya summa as-salihun summal amsal fal amsal. Di dalam hadis yang lain lagi saudara disebutkan, saudara, asaddun nasi bala'an al-anbiya summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum. Masya Allah. Apa sih kata Nabi? Kata Nabi, saudara, sesungguhnya manusia, saudara, yang paling keras ujiannya, yang paling berat, saudara, musibahnya, yang pertama kata Nabi adalah al-anbiya, para nabi. Justru para nabi ujiannya lebih berat dari kita. Para nabi, saudara, musibahnya lebih berat dari kita. Kenapa? Karena mereka kecintaan Allah. Allah uji terus supaya kedudukan mereka makin sempurna di sisi Allah. Yang kedua kata Nabi, summal ulama. Kemudian golongan ulama. Saudara, kalau hadis yang lain mengatakan summas sholihun, orang-orang yang soleh. Nah, artinya nih kita kaitkan ulama-ulama yang solihin. Ulama-ulama yang soleh itu juga ujiannya berat. Jadi beratnya ujian bukan berarti itu orang banyak dosa, bukan. Justru Nabi nggak punya dosa, betul? Ujiannya paling berat, saudara. Ulama yang soleh, orang baik, ujiannya paling berat setelah Nabi, saudara. Masya Allah. Kira-kira paham gini maksud saya nih? Artinya orang yang paling sering diuji, paling banyak diuji, bukan yang paling banyak dosa, bukan. Yang paling banyak diuji justru pertama para nabi, yang kedua ulama, yang ketiga kata Nabi summal amsal fal amsal. Kemudian tingkatan yang berikutnya dan berikutnya, saudara. Jadi kalau kita lihat tingkatan salaf, Nabi itu yang paling berat ujiannya. Berikutnya sahabat juga berat ujiannya. Berikutnya lagi tabi'in berat ujiannya. Berikutnya lagi tabi'in berat ujiannya. Berikutnya ulama yang mutaqaddimin berat ujiannya. Ulama yang mutaakhirin berat ujiannya. Ulama yang muasirin berat ujiannya. Justru semakin soleh, semakin bagus tingkatannya, semakin tinggi iman takwanya kepada Allah, semakin banyak diuji. Nah, kalau begitu kita ambil kesimpulan. Jadi kenapa orang Aceh diuji melulu? Ayo. Kenapa orang Aceh sering dapat bencana? Ayo, bisa jawab gak? Bu, bisa jawab gak? Karena apa? Karena dari seluruh bangsa Indonesia, mana bangsa yang paling banyak diuji, itu yang paling dicinta oleh Allah, saudara. Loh, Allah Maha tahu kok. Allah kalau menguji hambanya itu setara dengan kemampuannya. Saudara, ini kalau bukan orang Aceh yang diuji macam ini, jangan-jangan udah banyak yang murtad. Hati-hati. Tapi orang Aceh bertubi-tubi mendapatkan bencana, tetap nggak murtad, tetap nggak keluar dari Islam, tetap nggak mau jadi orang kafir. Betul? Betul? Orang Aceh bilang kafir kan? Iya, saudara. Makanya orang Jakarta jangan suka bikin kafe. Orang sini bilang kafe apa, Bu? Kafir. Orang Jakarta bilang kafe warung kopi. Bu, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi kalau ada mengatakan, kenapa Aceh sering dapat bencana? Karena orang Aceh jahat, kotor, pendosa. Betul tidak itu? Betul tidak itu? Itu yang ngomong begitu kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Masya Allah, yang begitu mesti kita tangkap tuh rame-rame. Tapi enggak begitu, justru orang Aceh satu
Islam pertama kali masuk ke Indonesia lewat Aceh. Jangan lupa tuh, daerah lain belum kenal Islam, Aceh sudah kenal Islam. Kemudian yang kedua, saudara, satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapatkan undang-undang boleh menerapkan konun syariat cuma Aceh. Nggak ada provinsi lain dapat, saudara. Ini istimewa. Ini istimewa, saudara. Dan satu-satunya provinsi yang dapat julukan Darussalam di mana? Aceh, saudara. Jadi Aceh ini punya keistimewaan luar biasa. Sekarang ini, Bu, kalau kita naik pesawat mau ke Jakarta, mau ke daerah-daerah lain, saudara, itu yang namanya pramugari, pakaiannya, pahanya pada terbuka. Tapi begitu terbang ke Aceh, semua pakai jilbab, semua pakai hijab, semua pakai baju panjang, betul? Itu apa namanya, saudara? Itu haibah Aceh, itu khususiyah Aceh. Nah, saat ini Allah uji semacam ini. Saya minta Aceh tetap sabar dan tegar. Saya yakin setelah ujian ini, insya Allah, fa innal ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, saudara. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Pasti hari ini kita sulit, besok Allah berikan kemudahan dan kebahagiaan, insya Allah. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Saya dan kawan-kawan dari Front Persaudaraan Islam, bukan hanya di Jakarta, seluruh cabang FPI se-Indonesia, kami wajibkan menggalang dana besar-besaran untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana di Aceh dan Sumatera. Ini sudah kita gerakan. Bahkan di Aceh ini, saudara, FPI punya dapur-dapur sendiri, posko-posko sendiri. Tapi FPI juga kerjasama dengan organisasi lain, dengan kelompok-kelompok masyarakat. Oh, ada kelompok masyarakat, dia bikin posko, tapi dia nggak punya sembakonya, nggak punya apa yang mesti diberikan. Kita salurkan, yang dikirim lewat FPI kita salurkan. Jadi kita kerjasama dengan semua posko-posko yang posko-posko kemanusiaan yang ada di seluruh Aceh, begitu juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau tanya, FPI hadir untuk membantu kemanusiaan, bagus tidak? Bagus tidak? Dukung tidak? Takbir. Nah, maka itu tadi saya dengar apa yang disampaikan oleh Tengku Muslim, saudara, luar biasa. Beliau katakan, Habib, kami saking nggak mau bicara apa lagi sampai kami teriak merdeka, Habib. Sebetulnya kami bukan urusan merdeka nggak merdeka, tapi kami mau ngomong apa lagi? Karena banyak di pusat yang tidak mau dengar. Nah, ini pesan semacam ini akan saya bawa ke Jakarta. Bahkan kemarin saya udah ingatkan di Jakarta, hei Presiden Prabowo, hati-hati kau. Pemerintah hati-hati dengan masyarakat Aceh. Jangan kau sakiti, jangan kau tinggalkan, jangan kau biarkan. Kalau mereka kau biarkan dalam penderitaan, kau biarkan mereka terus dalam kesulitan, jangan salahkan mereka kalau besok mereka minta merdeka. Betul? Takbir. Jangan. Kalau mau Aceh ini tetap NKRI, Aceh tetap bersaudara dengan provinsi lain, ya pemerintah pusat mesti perhatiin dong. Betul? Betul? Maka itu kemarin saya bahagia, DPR dengan kabinet sudah membentuk Satgas Nasional Penanggulangan Bencana. Dan Presiden kemarin sudah ubah pernyataannya. Oh, awalnya luar biasa, nggak mau terima bantuan asing. Mampu kita terima bantuan asing. Tapi kemarin cakep, apa Presiden bilang? Siapa itu yang melarang bantuan asing? Siapa itu yang nggak mau terima? Bodoh itu. Alhamdulillah. Ya ini baru Presiden, yang kemarin mimpi. Yang ini baru Presiden, betul? Dan ngomongan begitu bagus gak? Tapi kalau yang kemarin bagus lebih jelek? Jelek. Makanya kalau ada pejabat ngomong jelek, jangan didiemin. Protes, saudara. Protes supaya diubah pernyataannya. Alhamdulillah. Saya akan ingat pesan dari Tengku Muslim, pesan dari Tengku Termizi, wakil bupatinya, insya Allah kami di Jakarta akan terus menyuarakan, mendorong, memperhatikan, dan membela perjuangan bangsa Aceh. Aceh, saudara tertua bangsa Indonesia. Aceh, pintu gerbang masuknya Islam ke Indonesia. Aceh justru menjadi penyebab
Belanda nggak berhasil menguasai Indonesia secara keseluruhan. Tanpa Aceh, Indonesia semua sudah jatuh dari dulu, saudara. Maka itu Aceh, yuk mari. Nah, kalau sekarang ini saya mensuruhkan merdeka, tapi bukan Aceh yang merdeka. Saya mau ajak semua, kita merdekakan Indonesia dari korupsi. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap merdekakan Indonesia dari korupsi? Jawa dan kompak, siap merdekakan Indonesia dari korupsi? Siap merdekakan Indonesia dari maksiat? Siap merdekakan Indonesia dari narkoba? Siap merdekakan Indonesia dari perjudian? Siap merdekakan Indonesia dari pelacuran? Siap merdekakan Indonesia dari oligarki musuh? Siap merdekakan Indonesia dari pejabat-pejabat jahat? Siap tidak? Takbir! Angkat tangan semua, takbir! Merdeka! Merdeka! Indonesia merdeka dari penjahat. Amin. Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi saya juga teriak merdeka. Bukan orang Sawang aja teriak merdeka. Cuman saya merdekanya bukan cuma jangan bikin Aceh aja, jangan. Saudara kita banyak, betul? Betul? Aceh sebagai kakak tertua nih, Tengku Tarmizi ini kan kakak tertua nih. Ini Tengku Tarmizi siapa yang nggak tahu, ini kan mantan kombatan juga, saudara. Pejuang ini nggak main-main. Nah, Muallim juga kemarin, masya Allah, saya lihat videonya, mata udah bengkak, bukan hanya nangis, kurang tidur. Turun ke desa, turun ke sana kemari, matur saudara, dan luar biasa. Pak, Bu, Jakarta ibu kota, betul? Itu kalau 2 jam aja mati lampu, kalang kabut orang Jakarta. Itu bisa pada stres tuh saudara, 2 jam aja mati lampu. Di sini mati lampu hampir sebulan. Saudara, udah mati lampu, sinyal nggak ada, betul? Banjir di mana-mana, lumpur, banyak desa yang hilang. Nah, kenapa yang diuji di sini bukan di Jakarta? Kalau di Jakarta udah pada gila semua. Di Jakarta kalau begitu tuh, wah, saudara. Tapi di Aceh enggak. Jadi Allah Maha tahu, orang Aceh kuat, orang Jakarta nggak kuat kalau diuji macam ini, saudara. Nah ya, kita semua ada dalam ujian Allah. Cuman memang ujian kita berbeda-beda, betul? Ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan sahabatnya, ada yang diuji dengan pejabatnya, saudara. Bahkan ada yang diuji dengan ulamanya, ulama-ulama yang tidak istiqomah di jalan Allah. Jadi ini kita semua punya ujian, tapi yuk kita hadapi ujian dengan sabar, insya. Nah sekarang saya mau ajak semua di sini, kita baca qasidah nih. Nama qasidahnya Ya Azim, saudara. Apa sih isinya? Qul ya azim, artinya katakanlah olehmu, ya azim, wahai yang maha agung. Antal azim, engkau ya Allah maha agung. Gadahamana, telah datang menimpa kami ya Allah, hammun azim, kegalauan yang begitu besar ya Allah. Kami galau, kami risau, urusan kami banyak kacau ya Allah, stres, pusing, ini ujian berat ya Allah. Kemudian dikatakan apa? Wa kullu ham, semua kegalauan, semua kerisauan, yahun, hilang, menjadi mudah, menjadi ringan. Bismika ya azim, dengan namamu wahai yang maha agung. Bagus gak artinya? Bagus gak? Nih, ulama-ulama salaf ahlus sunnah begini saudara. Ulama ahlus sunnah tuh ngajarin kita baca sholawat, betul? Ngajarin kita baca istighfar, betul? Ngajarin kita baca zikir dan doa, betul? Nah, jadi ini kita baca. Udah tahu kan artinya? Sekarang saya minta, saya punya menantu nih, Habib Hanif Al-Attas dengan Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Kita ikuti nanti, kuliah azimnya kita ikuti. Dan nanti syair-syairnya kita aminkan bersama, insya Allah. Ikuti pelan-pelan dulu biar bisa mengikuti. Silakan.
Semuanya. Qul ya azim antal azim barhamana amun azim wa kulluha min hamdana ya rububis bika ya azim. Angkat tangan. Rabbana bisuratil Fatihah ya Rabb wa رجال الصالحات يا ربنا بسورة الفاتحة وبالرجال رجال الصالحات اجعل أمورنا ناجحا نحن وكن وكل المسلمين جمع قل يا عبدي يا رب أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكلها من همنا بك يا عظيم. Angkat lagi tangannya. Ya Rabbana bisuratil Baqarah wa birrijal bijalil asyarat ya Rabbana bisuratil Baqarah رجال العشرة اجعل أمورنا ميسرة لا نوكل وكل المسلمين قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكلها من همنا يا رب وبك يا عظيم يا بسورة المائدة رجال السجدة يا ربنا
سورة المائدة بالرجال رجال السفينة اجعلهم فائدة لا نحب وكل المسلمين semuanya قل يا عظيم أنت العظيم قد بنا أمر عظيم وكلها من همنا قلوب باسمك يا عظيم يا ربنا يا ربنا بارك لنا في رجب وشعبنا يا ربنا semuanya barik lana barik lana في رجب وشعبنا semua في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحسنها قاصدنا sekali lagi ya ربنا بارك لنا في رجب وشعبنا يا ربنا بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحصلنا sekali lagi ya Rabbana barik lana fi rajab wa sya'bana
Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum saya akhiri sambutan saya pada kesempatan hari ini, sebentar lagi Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam akan menyampaikan secara simbolik, saudara, beberapa bantuan buat korban bencana melalui Imam FPI Aceh. Yang kebetulan Imam FPI Aceh orang Loksmawi. Nah, beliau ada pondok pesantrennya, pondok pesantren Darul Mujahidin, saudara. Nah, sebentar lagi akan lihat, dan perlu saya sampaikan, kita ada beberapa acara safari kemanusiaan. Ini yang pertama kalau untuk saya. Kalau untuk relawan FPI di mana-mana sudah dari hari pertama kejadian mereka sudah menyebar, saudara. Adapun saya kenapa baru hari ini sampai, kemarin ini saya harus beroperasi, nunggu pemulihan, nunggu sehat. Bahkan saat ini pun saya keliling aja didampingi sama saya punya dokter. Nah, ini dokter Baharji, asalnya dari Sumatera Barat. Beliau akan mendampingi saya sampai ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, sepanjang perjalanan. Nah, untuk yang jadwal pertama ini, kami memang sudah punya jadwal ke Aceh Utara, termasuk Bali, Sabang ini, juga dan lain sebagainya. Insya Allah besok dalam kami akan ke Bener Mulia. Nah, kemudian kami juga akan keliling dari Loksmawi juga, kami akan terus menuju Medan, tapi lewat Aceh Tamiang. Nah, kami akan keliling di Aceh Tamiang, kemudian sampai ke Langkat. Nah, kalau Langkat kan udah masuk Sumatera Utara, itu juga daerah bencana. Terus kami akan ke Medan, baru pulang Jakarta. Insya Allah yang akan datang, kami akan datang lagi untuk Takengon, saudara, dan Sibolga. Untuk Acehnya Takengon, kemudian Sibolga juga daerah Sumatera Utara. Adapun kali ini Aceh kami dari Medan, terus ke Sumatera Barat, baru pulang ke Jakarta. Jadi harus maklumi. Dulu kalau tahun 2004 Bu, saya tinggal di Banda Aceh, tinggal di tenda di kawasan makam pahlawan di kuburan. Saya bikin tenda untuk 1.300 relawan dan saya ikut tinggal. 4 bulan saya tinggal di dalam tenda. Istri saya dari Jakarta saya bawa di bulan kedua. Nah, jadi istri saya juga ikut tuh mengevakuasi mayat, merapikan mayat, kita kumpulkan, kita masukkan ke kantong-kantong mayat, kemudian kita sholatkan, kita urus secara Islam, kemudian kita kuburkan di pemakaman umum. 4 bulan baru mayat-mayat boleh dikatakan bersih. Tapi 2 tahun baru kampung-kampung itu ramai lagi, orang masuk lagi tinggal di sana. Nah, tadinya orang nggak berani tinggal karena semuanya udah rusak, sumurnya juga udah penuh lumpur, mayat ada di mana-mana, 150.000 mayat itu bersih itu sudah. Nah, kemudian selama 4 tahun relawan FPI bekerja di Banda Aceh Melabu, 4 tahun pemulihan baru selesai. Nah, jadi memang tadi yang Pak Wakil Bupati katakan ini pemulihan selama ini bisa 45 tahun, betul. Waktu Wakil Bupati memang pemulihan itu banyak yang mesti dipulihkan. Nah, bukan hanya fisiknya aja, tapi kan orang-orang yang kaget, shock, trauma, semua juga mesti diobati. Anak-anak kita yang kaget, shock, itu kalau nggak diberikan siraman-siraman dari sekarang, nanti bisa stres sampai dewasa. Nah, ini nggak boleh terjadi. Sudah. Kalau itu terima kasih kepada Pak Wakil Bupati, Imam FPI Pusat, dan semua tokoh-tokoh daerah yang ada di Aceh. Terima kasih sudah membuka jalan supaya posko-posko FPI bisa membuka posko di mana saja untuk membantu masyarakat. Saya mau tanya lagi sekali, kalau posko-posko FPI buka posko di semua tempat bencana, setuju tidak? Dukung tidak? Kalau posko FPI menyalurkan ke pos-pos masyarakat semua bantuan, setuju tidak? Nah, sekarang kita akan saksikan penyerahannya. Setelah itu kebiasaan orang Aceh, kalau baca sholawat badar rame-rame kita berdiri nanti. Setuju? Itu penutupan.
Jadi habis di pemberian kita berdiri rame-rame baca sholawat pada Nabi. Nah, silakan.